Jika sudah tahu ada yang busuk sejak awal tapi tetap dijalankan, apakah ada indikasi korupsi di situ, Bang Saud? Selalu aja kalau peristiwa pidana itu kan yang dilihat itu yang disebutnya dalam bahasa akademik itu atau apa namanya mensernya dan actus reusnya. Jadi niat jahat, baru kemudian bukti-bukti niat jahatnya gitu. Nah kalau kita melihat dari awal niat jahatnya sih saya nggak ragu nih ada niat jahat. Nggak usah lah Mas Agus cerita pindah dari Jepang ke Cina itu udah indikasi niat jahat itu, ya kan? Ya 0,01 jadi 2%. Maksud saya gini, ketika Jokowi dilantik ke 2014 Oktober, 6 bulan kemudian dia memutuskan sekitar Maret 2015 mulai dibahas nih. Di sini sebenarnya kita harus sudah mulai lihat. Nanti kelihatan niat jahatnya mulai dari sini sampai kemudian ada pembusukan tadi itu. Siapa yang bikin busuk, kenapa busuk, ya segala macam itu ketahuan semua. Dari awal siapa-siapa. Kalau saya melihatnya ada sekitar 10 orang yang harus bertanggung jawab di situ, mulai dari presidennya, menterinya, BUMN-nya, bahkan Jonan saya minta juga dia harus ditanya juga nanti. Walaupun dia nggak protes, nggak setuju, tapi kenapa kamu diam aja? Gitu. Dia harus minta tanggung jawab juga, termasuk Purbaya juga dengan dia mengatakan tidak harus ada apa namanya PBN segala macam. Sedangkan saya dalam bayangan saya kereta ini nanti sampai Lombok justru. Iya dalam bayangan saya sampai Lombok, ya bukan lagi Surabaya gitu. Arab Saudi bisa kok gitu. Jadi maksud saya cuman persoalan kembali lagi, bukan persoalan ini nyampe mana, tapi peristiwa pidananya yang harus dikerjakan lebih dulu. Dan saya pikir penyidik-penyidik KPK kalau lu semua nggak bisa memastikan bahwa ada peristiwa pidana di sini, kurasa mesti sekolah lagi mereka. Atau gue balik lagi ke KPK. Tapi jawabannya KPK mengatakan bahwa Pak Mahfud harus buat laporan tuh sampai diprotes sama Pak Mahfud. Bukan pimpinannya, itu juru bicaranya yang makanya jawab. Gimana seharusnya Bang? Masa kalau kita yang harus lapor dulu? Sebenarnya diminta tidak diminta, karena ini menyangkut bekas itu, lepas itu dari B2B ya, business to business gitu. Kalau B itu kan berarti kan itu BUMN, nah, itu penyelenggara negara, itu kompetensinya KPK, bisnis. Kecuali end to end, tahu end to end? Ngawur tuh ngawur gitu. Jadi kan B2B atau yang jelas ini udah ada apa namanya ada peran penyelenggara negara di mana itu adalah main course-nya KPK. Jadi sekali lagi kalau penyidik sebenarnya udah paham betul bahwa mereka sudah lihat dari kronologis seperti saya bilang tadi itu saat ide pertama hari pertama itu dinyatakan itu udah mulai jadi catatan itu sama mereka semua. Siapa ngomong apa? Kita belum lagi cerita yang Mas Agus pernah dihadap, Mas Agus bisa aja ditanya-tanya juga antar, benar nggak tuh gitu? Oh iya, udah saya larang dia jalan terus. Nah itu kan, itu semua bukti-bukti mensrea ada di situ. Jadi nggak sulit untuk kemudian kalau kita mau melanjutkan siapa yang harus bertanggung jawab di sini. Dalam ukuran saya ada 10 orang. 10 orang, oke. Kita bukakan lagi pernyataan dari Pak Mahfud MD ya. Waktu itu Pak Mahfud di channel YouTube-nya, di podcast-nya mengatakan bahwa sebetulnya kalau menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta Wush itu $52 juta Amerika Serikat. Tapi kalau di China sendiri hitungannya itu hanya 17 sampai 18 juta dolar Amerika. Jadi naik 3 kali lipat. Nah, pernyataan ini apakah bisa menjadi pintu masuk buat KPK? Harus berangkat dari sini atau bagaimana? Iya, nanti karena akan ada perhitungan-perhitungan ya, BPK lebih paham di situ mereka bagaimana cara menghitungnya. Tapi kan kita jauh juga BPK ini juga dalam beberapa perhitungan mereka kan rada quote and quote end to end juga gitu kan. Jadi kan kita punya bukti kan beberapa mereka terlibat pada saat perhitungan dan sudah dilakukan penindakan. Jadi bagaimana perhitungan itu dibuat nanti kita juga tidak rely on BPK sama sekali. Juga kita harus pakai audit yang independen untuk memastikan bahwa ada sebenarnya perubahan harga yang menurut saya tadi dari awal saja perpindahan dari 0,01% ke 2% itu udah pertanyaan besar, itu kuping penyidik itu pasti berdiri semua, iya kan? Ya. Siapa juga mau ada yang lebih murah dikasih yang lebih, itu udah doesn't make sense. Itu bunganya ya? Iya, itu udah gampang. Iya. Naik 2000%. Dari 0,01 ke 2% itu naik 2000%. Oke. Nah, Pak Peter, kalau nilai investasi awal proyek kereta cepat itu kan ditetapkan sebesar 6,05 miliar
US dollar ya, atau kalau dirupiahkan itu 99,82 triliun. Kemudian terjadi pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar 1,21 miliar US dollar atau setara 19,96 triliun. Apakah dari situ saja? Apakah pembengkakan atau cost overrun itu sama dengan indikasi kuat telah terjadi korupsi atau markup? Di setiap proyek itu pasti ada yang namanya eskalasi, ya, dikarenakan asumsi-asumsi yang disusun pada proposal awal itu tidak memenuhi, ya. Tetapi ini seharusnya yang dilihat adalah berapa besar, ya, eskalasi itu terjadi, kenaikan itu terjadi, ya, yang tanda kutip bisa kita terima. Kalau kenaikannya terlalu besar, ya berarti kan sejak awal proposal itu kan nggak cukup baik, ya. Saya dengar itu adalah memang di dalam proposal awal itu tidak cukup memperhitungkan kondisi lahan misalnya, ya, lahan yang labil dan sebagainya, sehingga pada implementasinya ada waktu, kan ini cost overrun itu juga dikaitkan dengan masa waktu pembangunannya yang molor lebih dari 2 tahun, ya, dan itu pasti akan menyebabkan biaya-biaya menjadi lebih besar. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwasanya pembengkakan itu artinya ada indikasi korupsi. Ada indikasi markup untuk biayanya. Tetapi yang lebih menarik seharusnya disorot, ya, persis seperti disebutkan Pak Saud tadi, adalah adanya kenaikan bunga untuk cost overrun. Ya. Dari yang 2% naik lagi. Naik lagi. Naik menjadi 3,4. Naik 3,4 itu hampir 200%, ya. Jadi dari 0,01 naik menjadi 2%, naik lagi menjadi 3,4. Ini 0,1? Ya, 0,01. Enggak, 0,1. 0,1. 0,1 menjadi 2%. 2%. Ya, kemudian naik menjadi 3,4. Itu kenaikan yang luar biasa, ya. Kalau kita studi kelayakan pasti melihat ini, angka ini nggak main-main. Perhitungan bisnis seharusnya, ya, ini? Karena angka itu dihitung bukan pada dari angka dasar yang kecil, ya, angka dasar yang sangat besar. Jadi memang tahapan-tahapan ini bisa kelihatan sekali bagaimana proses pengambilan keputusan peralihan dari Jepang ke Cina itu menjadi sangat tidak wajar sebenarnya pada saat itu. Karena secara keseluruhan memang nilai proyek yang ada di Jepang itu kan kalau nggak salah sekitar 6,2 miliar dolar. Ya, memang proyek Cina di proposalnya Cina adalah 5,5 miliar dolar. Dari angka proyeknya memang China lebih murah. Ya. Tetapi kalau lihat dari beban bunga yang naiknya sangat tidak wajar tadi, total biaya yang sebenarnya di proyek Cina itu jadi lebih besar. Nah, seharusnya ini Pak Saud yang pasti lebih tahu, ini pasti menjadi dilihat seharusnya di dalam pertimbangan memilih apa ke Cina atau Jepang. Nah, informasi yang saya dapatkan adalah memang pertimbangannya bukan biaya memang. Pertimbangannya adalah untuk Cina itu adalah B2B tanpa perlu garansi dari pemerintah. Sementara Jepang mensyaratkan adanya jaminan garansi dari pemerintah. Sehingga pilihan dari Jepang ke Cina itu sebenarnya bukan dikarenakan masalah biaya. Nah, baru kemudian kita bicara lagi ke operan tadi. Jadi untuk operan itu kalau menurut saya yang paling utama yang perlu kita lihat adalah memang perlu angka-angkanya perlu ditelusuri, ya, detailnya. Apa yang menyebabkan adanya pembengkakan biaya yang sangat besar untuk biaya proyek. Nah, tapi yang lebih utama lagi adalah alasan kenaikan bunga. Oke, baik. Oke, Mas Apam jelaskan kepada pemirsa yang mungkin tidak paham, ya, kenapa dengan skema B2B pada saat itu dirasa lebih baik daripada kita harus bersama dengan Jepang yang mensyaratkan harus ada jaminan dari negara. Iya, Pak, awalnya kan begitu, tapi at the end kan ada jaminan dari negara, ada kepresnya. Berubah, ya? Berubah. Jadi kan berat gitu, ya. Jadi kenapa itu bisa begitu? Karena analisa keuangannya dirubah ketika dari Jepang 0,1 itu terus dirubah di Cina. Yang sini yang membantu UIGM, yang sini ITB.
Nah, dirubah itu jadi 2%. Itu dokumen itu yang menurut saya perlu dicari oleh KPK, ya kan? Lalu kalau kita cost overrun, dicari apa yang dirundingkan saat itu. Kenapa jadi 3,4? Pertimbangannya apa? Kan jadi lebih mahal. Memang pengalaman saya bekerja G2G gitu dengan Jepang itu di awalnya memang sulit. Itu yang disampaikan Pak Jokowi waktu itu di sana ke kita. Ya Jepang itu sulit lah, kita Cina aja lebih, Xi Jinping mau bantu gitu. Nah disitulah yang perlu kita cari dokumen-dokumen itu waktu rundingan cost of run 3,4 itu apa pertimbangannya. Itu yang harus dicari penyidik. Oke, intinya semua proses itulah yang akhirnya membuat utang pokok kita dan bunga kita yang harus dibayarkan itu membengkak. Tapi kami tuh belum tahu angka pastinya berapa sih sebenarnya Bang Nando. Kalau kata bos KAI ini jadi bom waktu tapi kita belum tahu total utang pokok kita dan bunga yang harus kita bayarkan per tahunnya itu berapa sih? Jadi total investasi yang kita udah spend kemarin itu 116 triliun. Dan bunga yang kita harus bayar itu dalam setahun itu 2 triliun gitu. Pendapatan kita itu hanya 1,5 triliun. Jadi dari angka itu udah kelihatan bahwa kita hari ini tidak sanggup untuk melanjutkan proyek ini gitu. Kalaupun dilanjutkan ini pasti nombok terus gitu. Jadi disitulah permasalahannya bahwa bunga yang tadi saya jelaskan di awal, bunga itu terlalu tinggi dan sales kita itu nggak naik gitu. Itu masih kurang sekali gitu. Gitu. Jadi kalau disebut bom waktu, sebetulnya waktu kita tinggal berapa lama lagi? Jangan sampai meledak kan? Kalau menurut saya ini bukan bom waktu, ini udah meledak. Jadi ya bagaimana kita bayar bunga aja nggak bisa, apalagi bayar pokok. Itu bicara bayar pokok dari 2026 kita masih. Ini kita baru bahas kekurangan dari 2, kita cuma sanggup 1,5 itu baru utang baru bunganya. Iya, kita baru bayar pokok 2028. Iya, 2028 betul. Kalau utang pokok plus bunga yang harus dibayar setiap tahunnya itu berapa Bang Nando? Wah itu saya nggak tahu, mesti tanya ke Kak Cica ya. Gitu. Kita nggak sejauh-jauh mikirin kayak gitu. Kita mikirin bunganya aja dalam beberapa tahun ke depan. Ini kita nggak bisa bayar gimana. Dan itu jauh loh, 1,5 triliun sampai 2 triliun tuh 500 miliar jauh loh itu Kak. Bukan angka yang kecil itu. Kita gimana cara ngejar itu kan itu aja yang kita harus fokuskan sekarang. Masa iya kita beberapa tahun ke depan kita harus nombok terus. Ya ini kan bisnisnya nggak visible jadinya gitu. Oke, sekarang pertanyaannya baru kita masuk. Siapa yang harus bayar? Opsi penyelamatannya itu apa saja? Tapi kita harus jeda lagi, pemirsa tetap di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.